Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Widijawa Channel. Dulur-dulur yang ada di seluruh pelosok Nusantara, semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, lahir batin dunia akhirat. Teman-teman, menjelang tahun baru 2024 ini memang banyak hal yang mungkin terjadi ya. Banyak hal yang mungkin terjadi, dan melalui suatu prediksi dan ramalan yang kita lihat dari sebuah weton dan juga tanda-tanda alam, bahwa banyak sekali peristiwa yang kemungkinan bisa terjadi di tahun 2024. Peristiwa apa saja yang menurut para sesepuh ini dan berdasarkan prediksi yang ada ini kemungkinan besar akan terjadi, yaitu hal yang mungkin tidak mengenakan ya, tapi ini adalah sebuah prediksi dan kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Kita gunakan prediksi ini sebagai suatu acuan, antisipasi, persiapan supaya kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan sabar, tentunya seperti itu. Prediksi yang pertama kemungkinan akan terjadi yaitu perang saudara ya. Perang saudara ini bukan berarti suatu perang bunuh-bunuhan atau terjadi tembak-tembakan, enggak ya. Tapi ini adalah suatu persaingan yang kemungkinan terjadi di tahun 2024. Apalagi ini kita menginjak yaitu Pilpres dan Cawapres, yaitu kita memilih pemimpin negara, di mana setiap pemimpin negara, setiap calonnya juga bersaing untuk meraih suara pemilih dari orang atau masyarakat, rakyat yang ingin memberikan suatu kontribusi untuk membangun bangsa ini ya, tentunya seperti itu. Dan dari peristiwa itu akan terjadi suatu persaingan yang ketat dan semoga tidak melampaui batas atau sampai terjadi kericuan, keramaian. Kita tetap melakukan suatu hal yang positif-positif saja, yang baik-baik saja, sehingga peristiwa perang saudara yang mengakibatkan suatu perpecahan ini tidak terjadi di tahun 2024. Ini dalam hal masalah perang saudara, dalam hal untuk memilih atau dalam hal untuk meraih suatu kedudukan di suatu negara, itu akan terjadi persaingan yang ketat di tahun 2024. Dan yang kedua adalah banyak sekali para pedagang-pedagang ini akan gulung tikar ya. Ini kemungkinan disebabkan karena kemajuan teknologi juga ya, karena sekarang perdagangan sudah mulai menggunakan online ya, tidak offline lagi, sehingga para pedagang-pedagang kemungkinan yang ada di pasar, yang ada di pinggir-pinggir jalan, ini kemungkinan akan kalah dengan kemajuan teknologi yang menggunakan yaitu media berupa online, sehingga bisa langsung dari produk kepada para pemakai atau user ini ya. Jadi untuk yang para pedagang yang kemungkinan offline, antisipasinya ya harus belajar bagaimana perdagangannya menggunakan online ya, sehingga kemungkinan kejadian gulung tikar ini tidak terjadi. Nah, ini hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi di tahun 2024, dan karena pengaruh musim juga, banyak sekali terlihat dari prediksi ini akan terjadi banjir bandang dan angin beliung, seperti itu akan terjadi di tahun 2024. Dan antisipasi kita harus lebih baik lagi, sehingga hal-hal yang negatif atau hal yang kurang baik itu tidak terjadi di sekitar kita atau di masyarakat kita. Dari semua peristiwa-peristiwa yang kemungkinan terjadi atau prediksi-prediksi ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya cakra mahkota ya, karena di tahun 2024 ini sangat-sangat dipengaruhi oleh cakra mahkota. Cakra mahkota ini adalah
suatu energi yang berhubungan dengan langsung kepada yang di atas ya. Dan ini berhubungan dengan suatu hal psikologis ya, ramalan psikologis bahwa di tahun 2024 banyak kesombongan-kesombongan yang akan terjatuh. Maksudnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang kemungkinan angkara murka, ini akan banyak yang berjatuhan. Maksudnya berjatuhan di sini kemungkinan besar ibaratnya contoh sombong karena suatu di tahun 2024 ini akan memungkinkan akan terjatuh, karena cakra mahkota itu selalu berhubungan dengan pesan orang Jawa, yaitu becik ketitik Allah ketara. Nah, dan di tahun 2024 ini dipengaruhi oleh cakra mahkota yang berhubungan dengan becik ketitik Allah ketara itu tadi ya, dan berhubungan dengan orang-orang yang kemungkinan, orang-orang yang kemarin ibaratnya jatuh pada hitungan loro, keloro-loro, kesakit-sakit gitu ya. Kemungkinan di tahun ini juga akan mendapatkan suatu berkah yang luar biasa, akan diangkat derajatnya yang luar biasa. Tapi ya sebaliknya, orang-orang yang angkuh dan sombong ini akan berjatuhan, akan ibaratnya di saat tahun-tahun 2024 banyak orang yang akan berbondong-bondong mendekat kepada Sang Pencipta karena banyak peristiwa yang terjadi, dari perang saudara, dari perjalanan kehidupan yang kemungkinan kemarin lupa, sekarang akan ingat karena suatu peringatan dari Tuhannya. Dan juga ini adalah satu pelajaran buat kita, antisipasi saja bahwa kita selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta supaya peristiwa-peristiwa yang tidak baik ini tidak terjadi di tahun 2024, supaya kita bisa berantisipasi ya. Karena ini adalah pengaruh dari hukum alam, pengaruh dari hukum batin manusia, psikologis manusia yang selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum sebab akibat, sebab musabab itu sangat berpengaruh di tahun 2024. Dan juga peristiwa-peristiwa ini adalah suatu uraian bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditakdirkan, dan ibaratnya kita harus sedia payung sebelum hujan. Karena suatu prediksi yang seperti itu, kita harus siap menyiapkan diri untuk tetap tenang dan kembali mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmah. Dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.